Cek lu 1 2. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Andi ya guys ya. Dan kali ini saya akan bawakan sebuah random information, dimana di segmen ini saya akan bawakan sebuah informasi acak kepada kalian, yang tentunya unik-unik juga informasinya. Saya akan padatkan informasi ini, saya akan ringkas informasi ini, dan saya akan bawakan kepada kalian gitu loh guys. Mulai dari anak yang mempunyai tulang kaca, sampai orang yang memiliki kepribadian sampai 20 kepribadiannya guys. Dan kita juga akan pergi ke Korea Selatan untuk mengecek produk apa yang nggak ada di Korea Selatan gitu kan ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan updatean menarik dari channel ini. Dan kalau kalian ingin menyapa saya di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, semuanya kalian bisa DM saya di sini @andiplaster. Kalian bisa menyapa saya di situ. Oke, gak usah kakek cocot. Langsung mari kita simak ceritanya. Let's go. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Oke, langsung ke cerita yang pertama ya guys ya. Pada 8 November tahun 2014, yaitu sekitar 6 tahun yang lalu ya guys ya, lahir seorang yang bernama Abrizam Hamam Zufar, yaitu seorang balita yang lahir di Desa Sanggerahan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, yang memiliki kondisi tulang yang bisa dibilang tulang genetik yang sangat langka guys. Dia lahir dengan tulang yang cukup sangat rapuh ya guys. Sampai dia berjalan pun dia itu patah tulang kakinya, dan sampai dia digendong pun juga patah tulang gitu loh. Dia memiliki penyakit yang bernama osteogenesis imperfecta, di mana penyakit ini adalah penyakit kelainan tulang yang bisa dibilang tulangnya menjadi tulang kaca guys. Di mana penyakit ini disebabkan oleh kerusakan gen, di mana gen itu tidak bisa membuat kolagen secara sempurna dan protein untuk melindungi tulang tersebut, yang akhirnya penyakit ini menjadikan tulang seperti layaknya kaca yang sangat rapuh gitu kan ya. Kasus ini memang cukup sangat langka di dunia, 1:15.000 kasus di dunia. Jadi untuk balita yang menderita ini semoga cepat sembuh gitu kan ya. Dan yang kedua ini adalah Tarare. Tarare adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1772 di Lyon, Prancis guys. Dimana dia adalah seseorang yang nggak bisa merasakan kenyang. Dia bisa makan makanan seberat berat tubuhnya. Dimana dia saat berat tubuhnya 70 kilo, dia juga bisa makan makanan seberat 70 kilo. Nggak kebayang kan ya? Dan kisah hidup Tarare ini cukup sangat tragis ya. Dimana dia lahir di orang tua yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Dan akhirnya dia dibuang keluarganya karena keluarganya tidak bisa mencukupi makanan yang dikonsumsi Tarare setiap hari. Karena dia makan cukup banyak banget, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk membuang Tarare dan tidak menganggap Tarare ini sebagai keluarganya. Yang akhirnya Tarare ini hidup di jalanan dan mengemis untuk mencari makan. Dan sempat dia ikut beberapa atraksi sirkus, dan dia mempertunjukkan atraksi makan apa saja gitu kan. Mulai dari tikus mentah, ikan mentah, sampai tutup botol champagne ya. Kalian tahu nggak champagne yang tutup botolnya ini loh, kayu gini loh kan, itu dimakan sama dia demi mencari makan. Sampai akhirnya dia itu disuruh penontonnya makan sendok dan garpu yang terbuat dari emas. Dan saat dia makan, ya lancar, dia kan memakan segalanya gitu kan ya. Tapi setelah pulang beberapa jam, dia tuh mengalami sakit perut yang sangat hebat. Dan dia akhirnya mengalami diare yang cukup parah guys ya. Diare itu mengakibatkan dia meninggal dunia. Cukup tragis ya buat orang yang nggak bisa kenyang. Padahal orang ini cukup unik. Dan itu mungkin sendok emas yang dimakan itu ketelannya itu di ususnya gini loh, nyilang gini loh guys ya. Jadi nggak bisa turun ke lambung. Jadi jadi dia mati karena itu gitu guys. Dan yang ketiga ini adalah Kim Nobel. Kim Nobel adalah seorang wanita yang memiliki 20 kepribadian ganda.
Kim ini mengalami sakit langka yaitu dissociative identity disorder atau lebih dikenal dengan kepribadian ganda di sini guys ya. Jadi dia hidup itu tidak sendiri guys, dia hidup dengan jiwa 20 orang lainnya. Dan pada saat dia diundang di Oprah Winfrey, yaitu sebuah talk show yang ada di Amerika, dia itu sempat berganti-ganti kepribadian. Sampai-sampai dia itu heran kenapa dia diundang di sini gitu kan. Pada saat dia menjadi si A, yaitu orang yang diundang di Oprah Winfrey, dia nggak heran dan dia menceritakan kehidupan sehari-harinya. Dan dia di sana mengajak anaknya yang perempuan. Dan ketika dia pindah ke kepribadian si B, dia itu kaget kan, loh kenapa dia ada di sini dan dia kenapa mengajak anak yang di sampingnya yang notabene dia adalah anaknya sendiri. Itu loh, ini kan anak tetangga saya. Sampai seperti itu gitu loh. Yang memang pada saat dia berubah ke satu karakter ke karakter lain, dia itu menjadi orang yang berbeda guys. Jadi dia nggak mengenal anaknya ini, anaknya sendiri gitu loh. Dan 3 menit kemudian dia berubah lagi menjadi si C. Dan pada saat itu dia sangat marah banget karena loh kenapa banyak orang di sini gitu kan. Kenapa saya ada di sini dan kenapa saya mengajak anak ini, saya nggak kenal sama anak ini. Sampai seperti itu gitu loh. Dan itu membuat seluruh studio Oprah Winfrey itu cukup heran-heran gitu kan, tercengang sama Kim Nobel ini. Dan ada juga cerita dari Kim Nobel ini saat memesan sebuah pizza. Kalian pasti tahu kan delivery itu cukup memakan waktu beberapa menit gitu kan ya. Dan pada saat pizzanya datang, Kim ini telah berubah menjadi si karakter lain gitu kan. Dan pada saat datang, dia nggak merasa mesan pizza gitu kan. Ya heran lah kurirnya anjir. Loh, aku nggak pesen pizza, cok. Dan yang keempat, kita akan pergi ke Korea Selatan untuk mengecek produk apa yang nggak ada di Korea Selatan. Gabut banget gitu kan ya. Kalian tahu nggak produk apa yang nggak ada di Korea Selatan? Mungkin ada tapi jarang banget gitu kan. Yang jarang banget di Korea Selatan adalah deodoran. Kenapa? Karena orang Korea Selatan itu rata-rata keteknya nggak ada yang bau guys. Karena menurut penelitian, ketek bau itu disebabkan oleh sebuah gen. Dan gen ini namanya ABCC11. Dimana gen ini tuh menyebabkan ketek kita itu menjadi bau guys. Dan orang Korea Selatan itu rata-rata nggak memiliki gen ini. Jadi orang Korea Selatan keteknya bisa dibilang normal, nggak bau-bau banget. Makanya deodoran nggak ada di sana. Kalian kebayang nggak sih kalau deodoran itu nggak ada di Indonesia? Hancur kan dunia persilatan pasti. Oke, kalau kalian excited dengan random information ini, kalian bisa komen di bawah untuk melanjutkan segmen random information ini gitu kan ya. Jadi untuk random information kali ini saya akan mengakhirinya dan kita akan lanjut ke part 2 kalau ada yang request gitu kan ya. Oke, masih bersama saya Andi. Kita ketemu di part selanjutnya. Dadah.